Halo Tris, kembali lagi di Potensi Kita, podcast LL Dikti Wilayah 3 Jakarta. Bersama saya, Ananda. Dan sekarang nih, di samping saya nih, ada narasumber yang cantik banget nih. Dia merupakan mahasiswa program ISMA atau Indonesian International Mobility Awards ya Kak. Nah, yang merupakan mahasiswa salah satu prodi di UPN Jakarta, anak hubungan internasional nih guys. Gimana nih Kak? Halo Kak. Halo Kak Ute, salam kenal. Oke, salam kenal juga nih Kak Kezia. Nah jadi Kak Kezia ini sekarang jadi mahasiswa semester 5 ya Kak? Iya betul Kak. Semester 5 di hubungan internasional UPN Veteran Jakarta. Nah selain jadi mahasiswa di UPN Veteran nih Kak, jadi mahasiswa AI yang terkenal emang pinter-pinter, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya Kak. Nah, sibuk apa sih Kak selain jadi mahasiswa? Iya Kak, jadi dari awal tahun ini sebenarnya aku masih sibuk organisasi. Kebetulan aku anggota aktif dari 3 organisasi. Mantap. Dan udah selesai nih, udah demis semua. Jadi sekarang lagi fokus kuliah. Selain itu lagi persiapan juga untuk tahun depan mau daftar kerja Kak. Oke, jadi sebelum semester 5 ini berarti kakak udah ada kesibukan di 3 organisasi di kampus gitu. Betul, ya Kak. Kak. Sampai akhirnya sekarang semester 5 cuma tinggal fokus kuliah aja gitu ya, bikin penelitian. Amin. Gitu ya Kak, Iya, mau betul. sempro, mau skripsi. Oke Kak. Nah, jadi kan emang hari ini tema pembahasan kita ini mengenai ISMA. Kakak juga merupakan salah satu mahasiswa yang ikut program tersebut gitu ya, kayak dari UPN. Nah, tapi kalau aku boleh tahu nih Kak, dari UPN sendiri yang seangkatan nih sama Kakak, seperiode sama Kakak mengikuti program ISMA juga, ada berapa orang sih Kak? Iya, jadi sebelumnya dari UPN Veteran Jakarta tahun ini ada sekitar 14 awardee seingat aku. Dan kalau dari prodi aku sendiri nih agak humble bragging dikit ya. Kami ini jadi awardee paling banyak di kampus. Jadi kami ada sekitar 4 awardee dari berbagai angkatan, dan kami keterima kebetulan untuk di Amerika aku, dan sisanya teman-teman aku itu di Eropa dan Asia gitu. Oke, berarti prodi kakak nih mengambil quota dari UPN ini lebih banyak ya daripada prodi lain. Jadi prodi lain silahkan marah-marahin hubungan internasional karena ngambil quota ISMA terbanyak di UPN. Nah Kak, tadi kan kakak juga udah sempat spill sedikit lah ya, kalau misal kakak sekarang pernah ikut ISMA di AS, juga teman-teman yang lain di Eropa. Tapi sebenarnya nih Kak, kalau aku boleh tahu, ISMA itu sendiri apa sih Kak? Kalau misalnya kita tahu kan maksudnya ISMA ini ya udah pertukaran mahasiswa ke luar negeri gitu ya Kak. Betul. Tapi sebenarnya ISMA ini apa sih Kak? Ya, jadi singkatnya betul juga, ini pertukaran pelajar ke luar negeri yang dikonversi sekitar 20 SKS, karena ini program resmi dari Kementerian Pendidikan yang juga bekerja sama dengan LPDP. Jadi kalau teman-teman pernah dengar beasiswa LPDP S2 yang ke luar negeri sekitar 1-3 tahun, ini itu adalah ibaratnya versi pertukaran pelajarnya. Jadi masih di bawah lembaga yang sama, dan kami juga pilihan-pilihan universitasnya sama dengan LPDP kurang lebih. Oke, berarti kayak pertukaran yang emang jadinya kakak ngampus di sana gitu ya, dan dikonversi juga gitu ya Kak. Betul, nah Kak. Kalau misalnya informasi terkait ISMA ini sendiri kan memang suatu program ada di MBKM ya Kak ya, dan informasinya juga ada di website Kemendikbud. Tapi kakak sendiri nih, untuk ikut program ISMA ini sebenarnya kayak tahu dari mana sih Kak? Atau mungkin misal kayak kakak disaranin Kak, atau dosen kakak, atau mungkin kayak ada teman kakak yang kayak ikut ISMA deh gitu, kayaknya seru, atau gimana? Ya, jadi program ISMA ini sebenarnya udah ada dari 2021 Kak. Nah, di batch pertama, angkatan pertama itu kebetulan ada cutting aku tuh yang keterima. Satu jurusan juga, dan aku ngeliat, oh keren juga nih bisa belajar ke luar negeri selama 1 semester. Aku kan kebetulan juga belum pernah ya ke luar negeri, dan pengen ngerasain gimana rasanya belajar dengan orang-orang yang berbeda sama aku, latar belakangnya, terus sistem pembelajarannya yang berbeda. Jadi aku sangat-sangat penasaran gimana rasanya bisa kuliah di luar negeri. Jadi pertama itu dari cutting gitu sih Kak. Oke, berarti kayak kakak termotivasi melihat cutting kakak gitu. Betul. Ya, ikut ISMA, kuliah ke luar negeri, dan mungkin juga pasti kan kayak dia nge-share di Instagram gitu ya, atau di mana, kayak jadi kayak wah seru nih gitu ya kan. Betul. Akhirnya kakak
ikut lah gitu, ikut daftar lah gitu. Nah tapi nih Kak, kenapa sih akhirnya tertarik gitu? Maksudnya kan tadi kayak pasti kan nggak mungkin dong kayak misalnya kita cuma penasaran doang gitu, terus kayak wah seru nih kayaknya, apa gue ikut aja nih. Pasti kan kita kayak research dulu kayak mungkin benefitnya apa gitu-gitu. Nah tapi apa sih hal yang kayak sampai kakak tertarik banget selain kayak kakak melihat cutting kakak nih kayak seru gitu? Ya, jadi aku sebenarnya ada kepikiran mau S2 mungkin dalam beberapa tahun di luar negeri. Dan ibaratnya kalau ikut IISMA ini kan kita menambah kualifikasi ya buat nanti daftar S2. Oh sudah ada pengalaman nih belajar di luar negeri, berarti sudah bisa bergabung dengan komunitasnya, udah bisa engage dan udah punya network yang cukup. Jadi aku mikir pertamanya itu, dan yang kedua yang aku bilang tadi, aku belum pernah keluar negeri dan aku kayak aduh ada apa sih di luar Indonesia Raya ini, aku penasaran banget, pengen ngerasain gimana iklim yang berbeda juga kan, cuacanya juga berbeda, orang-orangnya jauh-jauh berbeda sekali dengan yang aku lihat di Indonesia gitu. Oke, jadi kita sama-sama doakan ya guys Kak Kezia, jadi semoga bisa terlaksana ya S2 di luar negerinya. Jadi kayak emang benefitnya yang kakak pengen dapet tuh selain kayak tadi mau S2 jadi udah tahu duluan gitu ya di luar tuh, di luar negeri tuh pembelajarannya kayak gimana, akademiknya kayak gimana, terus juga kayak emang mau cari pengalaman juga, terus juga ada kesempatan gitu ya Kak, ada program dari kementerian yang bisa memfasilitasi kita sekolah ke luar negeri dengan cara gratis gitu ya Kak, jadi kayak bisa dibilang gitu. Iya bisa kita manfaatin gitu lah ya Kak, bisa dibilang. Nah Kak, berarti nih Kak, ketika kakak ikut program nih, ikut program tersebut gitu, berarti kan ada kayak prosesnya gitu ya Kak, kan nggak mungkin kita kayak cuma daftar terus nanti langsung keterima terus berangkat, nggak mungkin gitu kan. Dan yang kalau misalnya teman-teman aku cerita nih ke aku kayak sebenarnya mereka tertarik gitu untuk ikut ISMA, tapi kayak dibayang-bayang mereka susah karena kuliahnya ke luar negeri, harus ini harus itu, ribet gak ya gitu. Nah tapi kalau misalnya yang Kak Kezia rasain sendiri, kayak ada nggak sih Kak proses seleksinya gitu? Iya, jadi proses seleksinya itu kemarin makan waktu sekitar 4 bulan dari awal tahun 2023 ini sampai pengumuman kemarin di bulan April. Kurang lebih setiap tahun memang seperti itu pengumumannya, sekitar bulan segitu. Dan memang prosesnya cukup panjang ya Kak. Jadi aku sangat mengerti kalau misalnya ada teman-teman yang merasa struggle di masa pendaftaran itu. Tapi saran dari aku sih kalau misalnya dipersiapkan dari jauh-jauh hari nih, nggak usah jauh-jauh sampai berapa bulan lah, mungkin akhir tahun ini aja disiapin, itu sebenarnya sangat-sangat bisa, sangat-sangat doable. Dan yang pasti butuh support dari orang tua sih, itu yang paling penting selama aku ngikutin ISMA ini. Oke, jadi kayak poinnya sebenarnya emang semuanya tuh nggak instan gitu ya, kayak pasti ada prosesnya gitu, ada yang harus disiapkan gitu. Juga tadi Kak Kezia bilang kayak harus butuh support dari orang tua juga. Nah tapi kalau misal aku boleh tahu nih Kak, proses seleksi yang udah Kak Kezia alamin sampai akhirnya dinyatakan lolos itu apa aja sih Kak? Jadi pertama itu ada seleksi dari kampus itu sendiri yang dinamain seleksi internal. Ini setiap universitas biasanya ada. Jadi beda-beda tiap kampus, karena kalau dari kampus aku sendiri, semua yang mau mendaftar IISMA itu pasti diberikan surat rekomendasi dari kampus. Tapi ada beberapa universitas juga yang aku ketahui itu harus ikut benar-benar diseleksi dulu dari kampus, karena kampus juga mau melihat ini potensinya bisa tidak bersaing di dalam program IISMA gitu. Nah setelah itu kita lanjut lagi ke seleksi yang dari kementerian itu sendiri, dan ini ada sekitar 3 tahap. Yang pertama itu tahap berkas, itu nanti ada CV juga dan esai itu dijadiin satu. Terus yang kedua itu seleksi wawasan kebangsaan, dan yang ketiga itu yang seleksi terakhir adalah seleksi wawancara sampai lulus deh. Oke, berarti emang ada 2 seleksi gitu ya Kak, seleksi dari kampus, seleksi dari kementerian itu sendiri. Nah dari masing-masing seleksi nih Kak, apa sih yang Kak Kezia persiapkan gitu, kayak mungkin Kak Kezia mempersiapkan sebelumnya kayak nanya-nanya cutting dulu Kak, nanti kayak gimana nih gitu seleksinya, wawancaranya, atau apa sih Kak yang Kakak persiapkan gitu sampai akhirnya kayak oke, gue akhirnya termotivasi banget untuk tetap konsisten dengan semangat gue. Pasti kan kalau misalnya kayak kita udah tahu nih Kak kayak seleksinya ternyata nggak sebentar gitu ya, terus juga prosesnya juga lumayan panjang gitu, ada tahap-tahapnya gitu. Tadi udah ada di kampus, terus juga udah ada di kementerian, sampai akhirnya kayak dan pertanyaan keduanya tuh, pernah nggak sih kayak kakak nih akhirnya apa gue nggak jadi aja gitu? Ya gitu. Oke.
Jadi pertama-tama banget itu aku membuka aplikasi yang bernama aplikasi X. Yang dulunya berlogo burung biru. Iya. Yang sekarang udah ganti logo dan ganti warna. Jadi sekarang ngomongnya udah bukan nge-tweet lagi, nge-X. Oh iya bener ya. Bener. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu, komunitas IISMA itu memang banyaknya di X. Karena penerima beasiswa itu juga aktifnya di X dan sering membuat thread atau utas gitu mengenai program-program seleksi itu lengkap banget di X. Jadi saran-saran dari aku kalau misalnya teman-teman mau ikut program ISMA, yang pasti riset dulu pertama di aplikasi tersebut ya. Jadi setelah riset aku nyari-nyari tahu lagi nih dari awardee penerima beasiswa. Aku kadang suka nanya juga, Kak, kampusnya gimana, karena kan setiap universitas kan berbeda juga ya durasi pembelajarannya, matkul yang diterima. Jadi aku riset dulu aku mau ke kampus mana, kemudian aku mulai belajar bahasa Inggris. Nah menurut aku ini salah satu yang memang harus dipersiapkan secara matang, karena kan tes bahasa Inggris itu tidak murah ya teman-teman. Benar. Jadi aku tuh benar-benar 2 minggu sampai 3 minggu itu fokus benar-benar untuk tes bahasa Inggris. Setelah ambil tes bahasa Inggris itu barulah aku sesuaikan kira-kira dengan skor aku yang segini mampu nggak ya untuk daftar di universitas yang bersangkutan. Nah info tambahan lagi, kalau misalnya teman-teman mau tahu aku kira-kira berpotensi nggak ya keterima di kampus ini, itu tuh semua udah ada di websitenya IISMA Kemdikbud. Jadi nanti bakal dikasih rata-rata itu awardee itu yang keterima di kampus tersebut, skor bahasa Inggrisnya berapa, terus rata-rata IPK-nya berapa. Nah aku nih menyesuaikan skor aku kira-kira cocok gak ya dengan kampus ini gitu. Setelah itu aku baru deh mendaftar. Oh ya, aku juga sempet ini Kak, karena mendaftar IISMA butuh duit ya, jadi aku sempat kerja dulu selama 3 bulan gitu. Itu jadi kayak kakak kerja buat ibaratnya modalin IISMA. Berarti betul. Keren banget nih Kak Keja. Emang beneran udah kayak niat banget gitu ya untuk ikut gitu, kayak udah nyari modal sendiri. Karena kan emang pasti yang tadi aku bilang gitu, awal pasti kita juga proses juga kan, gak mungkin langsung cepat gitu aja dan langsung daftar atau langsung keterima gitu aja. Nah tadi kakak juga sempat mention kalau misalnya kakak juga harus belajar bahasa Inggris dulu. Aku pernah denger gitu ya, salah satu tips gimana cara kita bisa cepat bahasa Inggris itu salah satunya adalah dengerin lagu yang bahasa Inggris atau nonton film bahasa Inggris. Nah kalau Kak Kezia sendiri belajarnya gimana? Aku setuju banget. Menurut aku sebenarnya metode mendengarkan lagu sama nonton film itu membuat kita lebih terbiasa aja gitu, dan lebih terbiasa untuk, biasanya kalau nonton film, kalau kita ulangin kata-kata aktornya kan kita lebih terbiasa dengan pronunciation dan conversation gitu kan, conversational skills. Jadi menurut aku kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris supaya lebih enjoyable, memang kita harus lebih aktif daripada hanya sekedar membaca vocabulary dan pelatihan-pelatihan gitu. Menurut aku itu sangat penting, tapi harus diimbangi lah dengan entertainment gitu. Benar. Supaya lebih enjoyable belajarnya. Nah itu salah satu tips juga tuh ya teman-teman ya dari Kak Kezia, untuk teman-teman yang emang tertarik juga gitu, karena memang walaupun prosesnya nggak mudah, tapi kalau misalnya emang udah niat dan udah mau berusaha pasti ada aja gitu ya Kak cara-caranya, jalannya yang dipermudah sama Tuhan gitu kan. Betul, nah balik lagi ke pertanyaan terkait tadi seleksi. Tadi kan kakak juga udah jelasin ya, ada seleksi dari kampus, terseleksi kayak kita di tes lagi tuh capability-nya apakah nantinya berkompeten untuk ikut ISMA atau enggak. Terus juga tadi ada wawancara dari kementerian yang salah satunya ada seleksi kebangsaan, tes kebangsaan, administrasi, dan juga wawancara. Betul. Nah after kakak tahu akhirnya kakak menang nih, lolos, kok jadi menang, emang lomba menang. Akhirnya kakak tahu kakak lolos dan di pengumuman di bulan April itu, ada nggak sih Kak proses pembekalan kayak misal onboarding? Kalau misal aku kan ikutnya MSIB ya, magang bersertifikat ya. Nah itu ada onboardingnya. Nah kalau kakak sendiri ada nggak sih pembekalan khusus atau onboarding yang disediain sama kementerian untuk ISMA ini sendiri? Jadi kita itu setelah diterima di bulan April, kita ada namanya pre-departure series. Itu adalah pembekalan yang dikasih oleh kementerian selama kurang lebih 1 bulan, supaya untuk mempersiapkan kita nggak cuma secara akademik aja gitu, tapi secara mental, karena kita tuh benar-benar semua itu dikasih pembekalan, mulai dari entah itu culture shock itu kita juga dikasih, terus
kekerasan seksual, bullying, bahkan pokoknya hal-hal remeh yang mungkin bakal kita alami secara sehari-hari di dalam kampus, itu tuh dikasih pembekalan oleh kementerian. Jadi nggak terlalu kaget sih sebenarnya setelah berangkat karena ada pembekalan itu. Oke, berarti kayak pengenalan juga ya Kak, bisa Betul. disebut pengenalan juga. Betul. Nah itu metodenya kayak gimana sih Kak? Apakah Kak kayak kelas seperti biasa Kak, terus diberikan pembekalan itu, atau kayak gimana metodenya? Iya, metodenya itu sebenarnya kayak kuliah daring aja sih. Jadi oke. selalu ada mentornya. Kita punya mentor, terus selalu ada yang ngasih materi dari akademisi dari berbagai universitas, dan nanti kita juga bakal dikasih file-filenya dan segala macam gitu. Dan itu dalam waktu 1 bulan ya Kak? Dalam waktu 1 bulan. Nah, oke, berarti prosesnya lumayan panjang juga ya untuk pembekalan itu sendiri, karena mungkin make sense juga karena kita bakalan sekolah di luar gitu ya kan. Betul. Dan lingkungannya itu berbeda gitu ya kan Kak. Nah, kita masuk ke sesi-sesi masuk ke kampus pilihan Kakak nih di ISMA. Ya, Kak. Kakak nih kan tadi udah ngasih tahu aku. Jadi kita di belakang udah banyak ngobrol nih guys terkait Kak Kezia di sana di kampusnya yang ISMA itu gimana. Nah, tadi Kak Kezia juga udah sempat kasih tahu aku kalau Kak Kezia ini ngambil studi di Yale University di Amerika Serikat. Betul, Kak. Kenapa Kakak milih itu? Yap. Jadi pertamanya aku ngelihat sebenarnya Yale ini baru pertama kali ada di tahun ini, Kak. Jadi tahun-tahun kemarin itu Yale itu belum bermitra dengan Kementerian Pendidikan. Nah, tahun ini baru ada, masih fresh banget nih. Dan aku lihat mata kuliahnya itu sangat-sangat cocok dengan aku. Karena kebetulan aku kan prodi hubungan internasional, dan Yale itu banyak offer aku mata kuliah di bidang sosial dan politik gitu. Tapi untuk teman-teman yang fakultas MIPA atau yang lebih ke Saintek itu juga ada, karena teman-teman aku juga ada yang dari prodi Saintek juga, dan mereka ngambil matkul kesehatan dan lain sebagainya. Nah, selain itu Yale ini kan termasuk, kalau misalnya di Amerika itu ada namanya Ivy League, Kak. Dan sebelumnya ada juga Ivy League namanya University of Pennsylvania, cuma mata kuliahnya sayangnya kurang serak sama aku, dan aku lebih serak sama Yale. Jadi karena aku melihat reputasinya bagus dan juga mata kuliahnya sangat-sangat cocok dengan interest aku, yaitu di bidang journalism, dan aku juga ngambil mata kuliah di bidang media. Jadi menurut aku Yale ini sangat mendukung interest aku ke depannya gitu. Oke, berarti memang di program ISMA ini sendiri kayak universitas itu kita bisa milih sesuai memang yang kita mau. Betul. Terus juga cocok sama prodi kita di kampus Indonesia kita juga gitu. Bener. Ya Kak, karena setahu aku, dan mungkin bisa nanti Kak Kezia tambahin, itu berarti ada kayak sistem konversi SKS juga gitu ya Kak? Iya, betul. Biasanya konversi SKS itu standarnya 20 SKS, tapi beda lagi mekanismenya setiap universitas gitu. Tergantung universitasnya berarti gitu ya betul. Kak. Nah, kalau di universitas Kakak sendiri itu yang bisa dikonversi itu Kakak dapat berapa? Aku dapat 21 SKS, Kak. Oke. Dan boleh dikasih tahu nih ke teman-teman, Kakak jadinya di sana tuh ngambil matkul apa aja sih, Kak? Jadi untuk program IISMA kita dikasih maksimal 4 mata kuliah. Dan aku ngambil yang pertama itu Introduction to American Politics, sangat HI. Yang kedua Film Video in American History, ini yang dibilang HI enggak, tapi enggak HI juga enggak, tapi dia nyerempet ke Ilkom media gitu-gitu. Kita ngebahas film di Amerika Serikat dan sejarahnya. Terus yang ketiga aku ambil Trust and Mistrust. Ini nama matkulnya sangat menarik menurut aku, karena kita belajar tentang percaya dan tidak percaya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi orang lain gitu. Ini sangat menarik. Dan yang keempat itu aku ngambil Race and Immigration in US History, karena aku kan ngambil di Amerika Serikat yang kebetulan isu ras dan imigrasi itu kan sangat banyak ya di sehari-hari di berita gitu. Jadi aku ingin mempelajari lebih dalam gitu. Menarik banget ya Kak, mata kuliahnya kayak fun gitu, walaupun misalnya ya pasti ada lah ya pusing-pusingnya, tapi kayak kebanyakan dari mata kuliah yang Kakak ambil tuh setahu aku kayak nggak ada nggak sih di Indo gitu. Jadi kayak lebih nambah daya tarik gitu, kayak lo pernah mata kuliah apa, gue pernah belajar mata kuliah ini dong, kayak betul, jadi Kak. kesan yang tersendiri gitu untuk kayak pengalaman kita juga gitu kan kayak. Nah, tadi kan juga Kakak sempat mention juga ya di awal kalau misalnya di pembekalan itu ada kayak kita dikasih pengenalan terkait soal juga gimana lingkungannya di sana. Nah, kita bahas sekarang, pernah nggak sih? Pasti pernah sih, nggak mungkin nggak ya.
kultur shock apa nih Kak yang Kakak rasain setelah akhirnya Kakak sampai di sana dengan perbedaan lingkungan antara Indonesia sama Amerika Serikat yang paling menonjol, yang kayak duh gue di Indonesia dulu nggak gini, atau enggak kayak di Indonesia nggak ada nih yang kayak gini. Nah apa sih Kak yang paling mengesankan atau kayak gue paling kultur shock banget nih guys gitu? Iya. Yang pertama yang pasti itu sangat pertama kali aku bikin kayak oh iya ini di Amerika bukan di Indonesia, itu panggilan Kak. Jadi kebanyakan profesor, bukan kebanyakan sih, semua profesor yang kebetulan aku ambil mata kuliahnya gak mau dipanggil Pak atau Ibu gitu. Jadi manggil nama. Jadi Kakak bayangin aku manggil profesor yang udah PhD di kampus entah di mana dan udah punya kualifikasi yang luar biasa dan umurnya juga cukup senior, tapi aku harus manggil nama. Jadi aku bener-bener shock banget. Jadi sempet kagok. Bahkan ada temen aku yang manggil, nggak sengaja manggil prof gitu kan. Terus dia kayak hah gitu. Itu aku kayak oh iya ini bukan di Indonesia ya. Dan secara general kayak gitu sih, orang-orang yang lebih tua lebih muda pokoknya kita manggil kayak setara, semua kita manggil nama gitu. Terus sekali. Jadi kayak emang mereka tuh membiasakan gitu ya, mungkin kalau nggak ada panggilan Pak, nggak ada panggilan Bu. Betul. Pembawaan gitu. Saat komunikasi juga lebih santai Kak. Aku ngerasa ini sangat-sangat tone down, kayak bisa benar-benar lebih ke rekan aja gitu ke dosen sendiri. Berarti itu yang paling culture shock ya Kak? Betul. Tapi culture shock gak sih Kak nggak bisa makan nasi Padang? Aduh, info baik nih kalau di Yale University itu kebetulan kemarin kami ini programnya kami ngambil asrama dan makannya itu di kampus. Di Yale University itu selalu menyediakan nasi. Ya, aku seneng banget. Dan itu nasinya nggak cuma nasi jenis kita aja, jasmine rice. Itu ada berbagai macam nasi yang disediain sama mereka, kayak brown rice gitu-gitu. Abis itu selalu ada opsi makanan halal yang aku sukai. Jadi teman-teman aku yang muslim itu saat makan di tempat makan kita di dining hall itu namanya, selalu dikasih tahu ini tuh haram. Terus kayak kamu makan ini aja. Kokinya tuh selalu kayak ngasih saran gitu. Iya. Ngasih tahu gitu juga ya Kak. Betul. Ya, mungkin karena memang sudah bermitra, jadi mereka juga sudah mempersiapkan gitu Kak. Nantinya bakalan orang Indonesia tuh lebih ke nasi gitu ya kan. Iya Kak? Betul, sangat inklusif. Kalau nggak makan nasi nggak makan. Jadi mereka udah research juga mungkin ya Kak. Iya. Perut Indonesia tuh harus nasi. Jadi kayak ada nasinya. Berarti kayak dalam segi makanan pun kita udah disiapkan begitu mudah gitu ya Kak. Betul. Di sana. Dan gitu. untuk makanan juga nggak cuma makanan dari satu negara aja Kak. Jadi biasanya setiap minggu tuh entah ada makanan India yang aku suka banget, makanan Meksiko, terus kadang tuh ada kayak dimsum, terus kayak makanan-makanan Singapura. Itu tuh jadi kita makan pun kayak ngerasa traveling Kak. Iya gitu. Benar, bervariatif. Betul. Mungkin kalau misalnya makanan itu aja kita bosan. Betul. Iya kan. Jadi kampusnya juga menyediakan bervariatif makanan gitu. Jadi biar mahasiswanya nggak bosan makan itu lagi. Oke Kak. Nah setelah kakak akhirnya, kakak aku boleh tahu nggak sih kakak di sana tuh berapa lama? Aku di sana ini durasi paling pendek menurut aku se-ISMA, karena aku di sana cuma 10 minggu, sekitar 2,5 bulan. Oke, karena kan ada ya yang 1 semester selama 6 bulan juga. Ada yang sampai 5 bulan. Iya kan. Nah berarti kakak yang termasuk singkat di 2 bulan setengah ya Kak. Betul. Nah itu ngapain aja sih Kak di sana selama rutinitasnya, kayak akhirnya udah punya temen, terus pulang kampus ngopi-ngopi di Amerika Serikat, itu gimana sensasinya Kak? Jadi kakak selama di sana tuh rutinitasnya ngapain aja? Jadi pastinya yang pertama itu kuliah ya. Di sana tuh kelas itu paling pagi jam 9 pagi. Tapi kalau yang malam tuh aku pernah dengar sampai jam 8 malam tuh ada. Jadi selain kuliah, karena aku kebetulan tinggalnya di asrama, mereka tuh punya program. Jadi setiap minggu itu pasti jalan-jalan. Entah ini kan Yale ini kan lokasinya di New Haven namanya, Connecticut. Biasanya akhir minggu beberapa kali tuh kita ke New York. Mereka tuh mendampingi, terus kayak dikasih fasilitas juga, kita entah nonton teater, kadang juga kita juga main ke taman bermain juga ada. Terus banyak deh aktivitas yang disediain sama pihak asramanya ini. Jadi selain kuliah ada having fun-nya juga biasanya di weekend. Oke, berarti simpelnya setiap hari Minggu ini agendanya adalah explore Amerika. Explore Amerika. Versi jadi, dikit. Iya, jadi setiap minggu tuh berbeda tempat kakak datangin berarti ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu, atau kadang kita di sekitar-sekitar kota itu aja juga sering. Nah, itu tuh mahasiswa doang, mahasiswa yang emang
study di sana atau memang ada pembimbingnya juga, misal entah dari dosen kah atau apa gitu? Mahasiswa itu doang. Jadi Oke. yang kadang kan kalau misalnya kita jalan ke New York misalnya, itu kan harus ada PIC-nya kan. Itu juga PIC-nya mahasiswa. Jadi antara-antara Oke. kita aja gitu. Nah, berarti itu PIC-nya mahasiswa sana. Mahasiswa asli sana Oke, dari jadi Riau. ibaratnya dia yang ngasih tahu lah. Ya, di tour sini guide tour gitu. guide. Di sini ada ini, di sini ada ini Betul, gitu ya. betul, Nah, Kak. karena kakak setiap minggu itu jalan-jalan, tempat yang paling mengesankan untuk kakak itu di mana? Tempat yang paling mengesankan justru menurut aku ini pas yang aku travel sendiri sama teman IISMA. Kebetulan ini bukan dari Yale-nya, tapi kami inisiatif pergi ke Boston waktu itu. Nah, seperti yang teman-teman tahu, biasanya Boston itu ada Harvard University, terus ada, pokoknya itu ibarat kayak Jogja gitulah, kota Iya, pelajar iya. gitu. Jadi aku suka karena sangat-sangat walkable, kemana-mana tuh bisa jalan kaki, aksesnya sangat mudah. Terus aku suka juga sangat teratur deh Kak. Terus bersih banget. Pengen balik lagi nggak sih kak ke sana? Amin. Kayaknya kalau misal aku dengerin dari cerita kak Keisha kayak seru banget. Kayak di Indo tuh jarang banget nggak sih orang jalan kaki? Betul. Kak, aku mau cerita dikit. Oke, boleh Kak. Pas aku di New York, itu sangat-sangat walkable sampai aku tuh ngecek HP kan. Hari ini tuh udah berapa langkah? Ya. Ternyata sudah menghabiskan 39.000 langkah Wow. dalam beberapa jam doang. Saking Kalau di Indo udah enak males jalannya. tuh kak. Kayak aduh panas gitu. Iya, suka jalan sih, cuma aduh panasnya. Panas, terus juga kayak debu. Kalau di sana kayak asri banget untuk kita jalan kaki ya kak. Sangat-sangat mendukung kita untuk jalan kaki dan tidak menggunakan transportasi. Sangat mendukung, aksesnya Oke. juga gampang. Ya semoga teman-teman di rumah ataupun aku nih sendiri kita bisa sama-sama nyobain jalan kaki di Amerika Serikat. Amin. Pasti kepo kan di sana, teman-teman yang nonton YouTube kita tuh pasti kepo jalan kaki di Amerika Serikat tuh kayak gimana sih, ngapain sih gitu kan. Nah kak, terkait perbedaan lingkungan dan juga tadi yang kakak udah ceritain culture shocknya kakak di sana gimana. Nah sistem pembelajarannya di sana tuh gimana sih kak? Apakah ada perbedaan juga kalau misalnya di aku sendiri nih yang aku rasain kalau misalnya di kampus kan kayak ya kita masuk terus juga kita mungkin presentasi atau kita dengerin penjelasan dosen gitu kan. Kalau di sana tuh sistem pembelajarannya gimana kak? Oke, jadi yang aku paling rasain perbedaannya adalah di situ lebih banyak diskusi. Oke. Jadi ibaratnya materi itu semuanya selalu dikasih sebelum kelas, entah itu buku atau subbab gitu, atau mungkin video, kadang juga dosen yang ngasih, atau mungkin referensi-referensi lain yang memang kita tuh pelajari dulu sebelum kelas. Jadi di kelas itu mungkin dosen bakal ngasih presentasi sekitar 10-15 menit, pokoknya sangat singkat. Sisanya itu kita ngobrolin apa yang kita udah nonton, apa bahan bacaan yang udah dikasih, sisanya itu kita diskusi. Dan menurut aku ini kelasnya bisa dibilang cukup lama sih, sekitar 2-3 jam. Aku paling sering sih yang kelas 3 jam, jadi lebih banyak diskusi itu sendiri sistemnya. Oke, tapi sebenarnya nggak jauh beda ya kak sama di Indonesia, karena kan Iya. kayak aku juga gitu sih kak kalau di kelas, kayak misalnya dosen cuma ngasih PPT selama 10-15 menit presentasi beliaunya, terus kita jadinya akhirnya diskusi kelompok membahas terkait materi tersebut gitu. Jadi nggak jauh beda sama yang kakak rasain di Yale University tuh sistem pembelajarannya seperti itu, karena memang menurut aku pembelajaran paling menyenangkan adalah diskusi. Kayak daripada kita dijelasin doang terus juga cuma kayak bahas materinya doang, emang paling seru diskusi. Jadi kita kayak bisa bertukar pikiran juga kan sama teman kita, apa yang mereka pahamin soal materi tersebut gitu. Iya, kak. betul. Nah tadi kakak udah jelasin terkait lingkungannya, udah jelasin juga terkait sistem pembelajarannya kayak gimana. Aku mau nanya soal terkait benefit kakak mengikuti ISMA. Salah satunya kan tadi yang udah kakak mention juga dari awal, kayak terkait pengalaman, terus akhirnya kakak bisa kuliah di luar negeri dengan pilihan kampus juga yang sesuai sama kakak mau. Tapi ada gak sih kak benefit, misal kayak ada biaya bantuan hidup kak, atau misal kakak dapat fasilitas apa selama kakak mengikuti ISMA ini? Ya, jadi kalau di ISMA itu kita dikasih 2 bantuan biaya hidup. Yang pertama itu namanya settlement allowance. Ini dikasih sekali. Ibaratnya settlement sesuai namanya itu buat kita pas baru nyampe, ini kita bisa
nyaman gitu. Misalnya settlement allowance ini aku kemarin pakai buat bayar asrama gitu. Jadi ibaratnya buat kita settle di tempat itu, dan kita kan ini kan sangat berbeda ya lingkungannya. Jadi itu biaya yang pertama, settlement allowance. Dan yang kedua itu living allowance. Living allowance ini adalah biaya yang tiap bulan dikasih sama kita. Jadi uang saku itu masuknya ke living allowance. Jadi setiap bulan udah ada standarnya sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau tahu jumlahnya berapa, settlement allowance dan living allowance itu kita sama dengan program LPDP. Jadi kalau LPDP S2 itu biasanya ada di Google, bisa tinggal di googling aja. Itu jumlahnya sama dengan IISMA gitu. Tadi juga kan Kak Kezia udah ngasih kesan gitu ya Kak, tadi gimana Kakak akhirnya bisa kayak berpandangan orang lain tuh berbeda dengan kita, jadi kita udah bisa tahu nih kalau misalnya menghadapi orang A, orang B, orang C itu seperti apa, karena udah punya pengalaman gitu ya di ISMA ini, bertemu sama orang banyak yang pasti punya pemikiran beda-beda. Nah Kak, kalau boleh kita kasih nih, atau Kakak kasih tips ke teman-teman mahasiswa yang emang tertarik juga nih sama ISMA ini, Kakak bisa kasih tips yang kayak misal seleksinya itu harus mempersiapkannya kayak gimana, terus juga interviewnya juga kayak gimana, boleh nih Kak kasih tips ke teman-teman mahasiswa yang emang tertarik sama ISMA ini. Ya. Jadi menurut aku yang sangat penting untuk teman-teman tahu saat mendaftar ISMA ini, yang pertama itu punya ciri khas. Karena aku sering ditanya sama teman-teman aku, kamu lulus ISMA berarti memang cerdas ya? Aku nggak bisa bilang aku murni cerdas, karena banyak juga teman-teman di luar sana yang sayangnya belum bisa keterima program ISMA walaupun sangat-sangat cerdas secara intelektual. Tapi yang aku yakini itu kita harus punya ciri khas. Ibaratnya kita punya selling point kepada interviewer, kepada kementerian. Karena balik lagi program ISMA ini kan teman-teman tujuannya adalah menjadi ibaratnya brand ambasadornya Indonesia lah gitu di luar negeri. Kita tuh di sana ibaratnya bisa menjadi global citizen. Jadi dimanapun kita berada, kita tuh jiwanya tetap Indonesia gitu. Jadi salah satu poin yang perlu diingat itu, dan selama program seleksi diingat, karena kan nanti bakal ada esai juga, dan kita harus mempromosikan diri kenapa nih harus diterima nih sama ISMA. Jadi itu adalah poin yang menurut aku harus dibawa. Jadi pertama itu harus mencari kita ini ciri khasnya apa, kita ini keunggulannya apa sih dibanding yang lain, di bidang apa yang kita bisa lebih stand out daripada yang lain gitu. Dan kemudian kalau untuk di tahap interview, aku nggak bisa ngasih saran satu yang pas sih, karena balik lagi interviewer itu berbeda-beda. Bisa jadi kita dikasih pertanyaan soal memang yang basic kayak seperti esai kamu ngebahas ini, kamu programnya seperti apa kalau keterima ISMA, atau kadang teman-teman juga bisa ditanya kayak isu-isu yang sedang happening, isu-isu kontemporer tentang konflik-konflik dan segala macamnya. Jadi menurut aku, saran dari aku untuk interview itu latihan sebanyak-banyaknya, cari partner untuk wawancara kamu yang banyak. Kalau bisa tanya-tanyain awardee itu juga tanyain, Kak bisa nggak tolong aku latihin interview. Dan itu sangat penting sih untuk tahap interview. Jadi gitu sih Kak. Nah gitu guys ya, dicatat tuh tadi yang tadi Kak Kezia omongin. Pertama emang berbeda-beda ya Kak interviewer, satu orang dengan orang yang lain. Betul. Gitu. Jadi emang harus dipersiapkan juga, misal kayak tadi itu poin plus yang aku bisa ambil, ciri khas diri sendiri. Betul. Jadi kayak ya udah, mungkin kalian termotivasi sama awarder yang lain, tapi coba tampilkan diri kalian sendiri itu memang seperti apa gitu. Siapa tahu itu malah jadi poin plus ketika interviewer melihat, wah nih unik nih, atau wah nih cerdas tapi berbeda nih. Betul gitu. banget Kak. Bahkan kadang ada yang mungkin skor misalnya 2 pendaftar, ada skor bahasa Inggrisnya mungkin lebih rendah atau di bawah dari yang satu yang lainnya, tapi dia punya ciri khas yang bisa bikin dia lebih unggul gitu, lebih maju. Entah itu mungkin bakat dia, hobi dia, atau mungkin lomba-lomba yang pernah diikutin dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi kayak emang berbeda-beda rezeki juga nggak sih Kak, memang itu Betul. dikasih kesempatan untuk dia. Betul. Gitu. Nah jadi itu tuh poinnya ya guys ya, yang kayak bisa kalian ambil dari Kak Kezia terkait tadi wawancaranya kayak gimana, apa yang Kak Kezia siapkan. Terakhir nih Kak, terakhir banget nih Kak, motivasi apa sih yang mau Kakak kasih ke teman-teman mahasiswa di luar sana yang mungkin juga mengikuti ISMA, yang mereka masih bingung apa gue bisa lolos, atau gimana sih Kak, Kakak dulu motivasinya, apakah memang
orang-orang banyak kayak mengapresiasi, ya udah nggak apa-apa Kis, gue ikut aja, lo pasti bisa, atau apa nih yang kakak mau berikan motivasi ke teman-teman mahasiswa di luar sana gitu? Yep. Kalau boleh, kalau misalnya yang nonton ini adalah mahasiswa-mahasiswa baru atau mungkin yang lagi semester agak tengah kayak aku, ketahuilah bahwa masa kuliah itu nggak berasa. 4 tahun itu aduh bener-bener kayak berasa hahaha, tahu-tahu udah semester 5 nih aku sekarang, nggak tahu juga nanti mungkin tahu-tahu semester 7 atau tahu-tahu udah lulus gitu. Jadi aku sangat bersyukur sih sekarang dengan entah dengan kementerian atau mungkin program-program lainnya di luar IISMA, karena udah banyak sekali program yang ibaratnya membantu kita menunjang kredibilitas kita buat nanti untuk mendapatkan karir yang kita inginkan gitu. Jadi motivasi aku sih selama ikut IISMA itu menyadari itu fakta bahwa mungkin aku bakal menyesal kalau misalnya nggak memanfaatkan kesempatan yang dikasih ke aku selama kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga aku juga pengen punya pengalaman, balik lagi aku dapat spill juga nih waktu keterima dari program IISMA, bahwa kalau keterima program IISMA itu bakal dikasih ibaratnya udah punya poin tambahan kalau mau ikut program LPDP di masa depan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa cari tahu juga, ada juga award di IISMA yang tahun ini keterima LPDP di kampus yang sama. Jadi udah IISMA di situ, S2-nya juga di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kuliah S2 di luar negeri, jadilah kan IISMA ini sebagai batu loncatan teman-teman untuk nanti setelah lulus dari S1-nya untuk supaya S2-nya bisa ke luar negeri gitu. Oke, jadi tadi nih ya, yang poin yang aku bisa paling highlight dari omongan Kak Keja tadi adalah manfaatkan sebanyak-banyaknya kesempatan yang bisa kita dapetin selama kita kuliah gitu ya Kak. Betul. Karena belum tentu nanti ketika misal kita semester 6 atau semester 7 akan mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Betul. Terus juga kayak ketika kita punya waktu senggang, bolehlah misal kita cari-cari informasi terkait apa sih yang bisa nunjang kita baik akademik maupun non akademik gitu. Kayak selama kita masih kuliah, cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya Kak, entah dari organisasi, entah dari perlombaan, entah dari luar pun bisa gitu ya Kak, karena kan kita masih ibaratnya masa-masa mencari pengalaman, masa-masa belajar, jadi bisa dimanfaatkan itu sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya gitu ya Kak. Banget. Nah, Tris, tadi kita udah banyak membahas terkait IISMA, terkait Kak Keja di sana gimana, terus juga terkait pengalaman Kak Keja yang mungkin bisa dibilang proses dan perjuangannya lumayan panjang dan berat dan gak mudah gitu ya Kak. Nah, teman-teman juga bisa jadi the next Kak Keja di universitas teman-teman masing-masing, jadi perwakilan universitasnya untuk kuliah di luar negeri. Amin. Jadi perwakilan Indonesia untuk kuliah di luar negeri, untuk jadi wajah Indonesia di luar negeri gitu ya Kak. Jadi jangan ragu lagi ya Kak ya, jangan kalau udah emang teman-teman minat untuk ke situ, usaha gitu ya Kak ya. Nah, Tris, jadi gitu aja podcast kita saat ini terkait IISMA, membahas IISMA tadi bersama Kak Keja. Mungkin teman-teman di luar sana juga jangan lupa nih Kak untuk tetap nonton dan juga saksikan semua episode-episode potensi kita di LDikti 3, karena bakalan ada orang-orang seperti Kak Keja nih yang memotivasi teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi teman-teman di Tris di luar sana untuk tetap jangan lupa nonton potensi kita, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya LDikti Wilayah 3. Bye. Terima kasih, bye-bye.